Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan dosen pengampu Bapak Naik Siregar SHM HUM dan Bapak Agit Yogi Subandi SHMH dengan mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Perkenalkan, nama saya Naila Cantika, NPM 23120111056. Nama saya Kayla Febriana dengan NPM 23120111066. Nama saya Rintan Ayu Hairunisa, NPM 23120111360. Nama saya Marsha Putri Anggraini dengan NPM 23120111061. Nama saya Almira Alisabrina dengan NPM 23120111067. Nama saya Muhammad Mahendra, NPM 23520111071. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang sangat penting dalam sejarah sengketa perdagangan internasional, yaitu kasus WTO European Communities Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas atau yang dikenal sebagai AC Bananas 1997. Sengketa ini bukan sekedar persoalan ekspor pisang, tetapi mencerminkan pertarungan kepentingan antara negara maju, negara berkembang, perusahaan multinasional, serta ide tentang keadilan dalam perdagangan global. Untuk membahasnya secara mendalam, kami akan menjelaskan aspek unik dari kasus ini, mulai dari latar belakang sejarah, dasar hukum WTO, fakta dan kronologi sengketa, argumen masing-masing pihak, pertimbangan dan putusan panel, serta appellate body, hingga dampak politik, hukum, dan ekonomi dari putusan tersebut. Mari kita mulai pembahasan ini dengan mendengarkan penjelasan dari narasumber pertama. Hubungan Uni Eropa dengan ACP berakar dari sejarah kolonial. Banyak negara ACP adalah bekas kolonial Eropa yang ekonominya bergantung pada ekspor pisang. Karena itu, Uni Eropa memberi preferensi khusus berupa tarif rendah dan kuota besar untuk melindungi pendapatan negara kecil tersebut. Namun, kebijakan ini merugikan negara Amerika Latin seperti Ekuador, Guatemala, Honduras, dan Meksiko yang merupakan negara yang punya produksi pisang murah dan besar. Perusahaan Amerika Serikat, Chiquita dan Dole memiliki perkebunan besar di wilayah ini dan merasa akses pasar mereka sengaja dihambat melalui kuota sempit dan birokrasi lisensi yang menguntungkan ACP. Akibatnya muncul konflik tiga arah. Yang pertama, Uni Eropa membelah ACP demi alasan pembangunan. Kedua, ACP mempertahankan preferensi agar tidak kalah bersaing. Tiga, Amerika Latin dan Amerika Serikat menilai kebijakan Uni Eropa tidak adil dan diskriminatif. Pada tahun 1996, negara-negara Amerika Latin akhirnya mengajukan gugatan resmi ke WTO. Sengketa ini menjadi simbol pertentangan antara keadilan historis dan non-diskriminasi dalam perdagangan global. Dasar hukum utama dalam kasus AC Bananas 3 berlandasan aturan-aturan WTO, terutama GATT 1994, GATS, dan beberapa perjanjian teknis lainnya. Prinsip yang paling penting adalah MFN dalam pasal 1 GATT yang mewajibkan semua anggota WTO memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada seluruh anggota lainnya tanpa diskriminasi. Kebijakan Uni Eropa yang memberi perlakuan istimewa kepada negara-negara ACP dianggap melanggar prinsip tersebut karena menciptakan ketidaksetaraan perlakuan di antara eksportir pisang. Selain itu, terdapat pasal 13 GATT mengenai administrasi kuota impor juga menjadi isu utama. Pasal ini menekankan bahwa jika suatu negara menerapkan kuota, maka pembagian kuota harus dilakukan secara adil dan non-diskriminatif. Namun dalam praktiknya, Uni Eropa memberikan porsi kuota impor jauh lebih besar kepada negara ACP sambil membatasi negara penghasil pisang dari Amerika Latin. Panel WTO kemudian menilai kebijakan tersebut menyimpang dari ketentuan GATT. Sengketa ini tidak hanya menyangkut barang, tetapi juga sektor jasa, sehingga ketentuan GATS ikut menjadi dasar pemeriksaan. Untuk memasukkan pisang ke pasar Eropa, eksportir memerlukan perusahaan distribusi, lisensi impor, dan fasilitas logistik. Perusahaan Amerika Serikat menilai sistem lisensi Uni Eropa memperlambat dan menghambat akses mereka untuk melakukan distribusi, sehingga melanggar pasal 2 GATS dan pasal 17 National Treatment. WTO juga memiliki aturan teknis seperti Import Licensing Agreement yang mengatur prosedur pemberian lisensi impor agar transparan dan tidak diskriminatif. Panel menemukan bahwa sistem lisensi Uni Eropa terlalu rumit dan tidak transparan dan memberikan keistimewaan yang tidak wajar kepada importing
ACP, sehingga memperkuat dugaan pelanggaran. Dalam pembelaannya, Uni Eropa berargumen bahwa perlakuan khusus terhadap negara ACP sah karena didasarkan pada Lom Convention. Namun, panel WTO menegaskan bahwa perjanjian bilateral atau regional tidak dapat menjadi alasan pembenar jika isinya bertentangan dengan aturan WTO, kecuali sesuai dengan enabling clause, yakni ketentuan yang memungkinkan negara maju memberi preferensi tertentu bagi negara berkembang dalam batas-batas tertentu. Dengan landasan hukum tersebut, panel dan Apple Body kemudian memutuskan bahwa kebijakan UA tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi WTO. Untuk melihat gambaran utuh sengketa ini, penting untuk memahami konteks, fakta, dan kronologi yang melatar belakanginya. Kronologi sengketa pisang antara Uni Eropa dan negara-negara Amerika Latin berlangsung cukup panjang dan syarat kepentingan politik maupun ekonomi. Sengketa ini bermula pada tahun 1993 ketika Uni Eropa menyatukan sistem impor pisang seluruh anggotanya melalui CMO Bananas yang memberikan perlakuan istimewa bagi negara-negara ACP melalui kuota besar dan tarif yang rendah. Kebijakan ini dianggap tidak adil oleh negara-negara Amerika Latin yang selama ini menjadi pemasok utama pisang dunia. Mereka menilai Uni Eropa secara efektif menghambat akses pasar melalui tarif tinggi, aturan lisensi impor yang rumit, serta alokasi lisensi yang lebih menguntungkan importer tradisional Eropa yang memiliki hubungan kuat dengan ACP. Ketegangan meningkat hingga pada tahun 1995, beberapa negara Amerika Latin membawa isu ini ke WTO, dan Amerika Serikat ikut turun tangan karena perusahaan-perusahaan Amerika Serikat merasa dirugikan. Pada tahun 1996, Ekuador, Guatemala, Honduras, dan juga Meksiko mengajukan gugatan resmi dengan dukungan penuh Amerika Serikat. Panel WTO menilai seluruh perubahan kebijakan Uni Eropa sejak sebelum WTO. Dan pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa sistem impor pisang Uni Eropa melanggar beberapa ketentuan GATT dan GATS. Meskipun Uni Eropa mengajukan banding, Appellate Body tetap menguatkan sebagian besar temuan panel. Setelah putusan tersebut, situasi makin memanas karena Amerika Serikat menerapkan tindakan retaliasi perdagangan terhadap produk Eropa akibat lambatnya implementasi putusan oleh Uni Eropa. Sengketa ini berlarut-larut baru mereda setelah 2001 dan memperoleh penyelesaian politik melalui Geneva Agreement beberapa tahun kemudian. Keseluruhan perjalanan kasus ini memperlihatkan bahwa sengketa perdagangan internasional tidak hanya soal aturan dagang, tapi juga mengenai persaingan kepentingan ekonomi global yang dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum mencapai penyelesaian. Dalam sengketa ini ada 3 pihak utama, yaitu Amerika Latin dan Amerika Serikat sebagai penggugat, Uni Eropa sebagai tergugat, serta negara-negara ACP yang ingin mempertahankan preferensi mereka. Penggugat menilai bahwasanya sistem impor pisang Uni Eropa sengaja dibuat untuk memberi keuntungan permanen bagi ACP. Mereka menuduh UA melanggar prinsip Most Favored Nation dalam GATT pasal 1 karena memberi tarif istimewa, serta melanggar pasal 13 karena membagi kuota impor secara diskriminatif. AS juga menambahkan bahwasanya sistem lisensi UA melanggar GATS karena membatasi perusahaan distribusi asal AS. Di sisi lain, UA membela diri dengan alasan bahwasanya kebijakan tersebut bertujuan mendukung pembangunan negara-negara ACP yang kecil, rentan, dan sangat bergantung pada pasar pisang. UA mengklaim bahwasanya preferensi itu memiliki dasar hukum melalui Lom Convention dan sejalan dengan tujuan pembangunan dalam WTO. Negara-negara ACP sendiri menegaskan bahwasanya tanpa perlakuan khusus, mereka tidak akan mampu bersaing dengan produsen Amerika Latin yang jauh lebih besar dan lebih maju. Dengan argumen yang bertabrakan ini, panel WTO harus menilai bahwa kebijakan UA apakah benar-benar melanggar aturan atau justru dapat dibenarkan atas dasar pembangunan ekonomi negara-negara ACP. Panel WTO memulai analisis dengan menilai apakah kebijakan UN memberi perlakuan berbeda kepada anggota WTO lainnya. Setelah meninjau mekanisme kuota dan tarif, panel menyimpulkan bahwa UN memberikan keuntungan khusus pada negara-negara ACP yang tidak dinikmati oleh eksportir Amerika Latin maupun Amerika Serikat. Karena itu panel menyatakan bahwa kebijakan UN melanggar prinsip MPN dan pasal 13 GATT akibat alokasi kuota diskriminatif dan tidak proporsional. Dalam aspek GATS, panel menemukan bahwa sistem lisensi dan aturan distribusi UE menghambat perusahaan asal AS sehingga melanggar komitmen market access karena dianggap terlalu membatasi dan tidak transparan. Terkait pembelaan UE berdasarkan Lom Convention, panel menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat mengesampingkan kewajiban multilateral WTO kecuali melalui enable clause. Setelah banding, Apple
Appellate Body menguatkan sebagian besar temuan panel termasuk pelanggaran terhadap MPN dan ketentuan kuota non-diskriminatif. Juga mengkritik sistem lisensi UE sebagai hambatan bagi persaingan terbuka dan menegaskan bahwa tujuan pembangunan negara kecil tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan aturan multilateral. Secara keseluruhan, WTO menyatakan bahwa kebijakan UE tidak sesuai dengan hukum perdagangan internasional dan UE diwajibkan memperbaiki kebijakan agar tidak lagi mendiskriminasi eksportir dan pelaku usaha bagi anggota WTO lainnya. Setelah putusan WTO, Uni Eropa menghadapi tekanan besar untuk mengubah kebijakan impor pisangnya. Meski Uni Eropa melakukan beberapa revisi, banyak pihak menilai perubahan itu hanya bersifat kosmetik dan tidak menghilangkan diskriminasi. Amerika Serikat kemudian menerapkan retaliasi tarif terhadap barang-barang Uni Eropa untuk memeriksa kepatuhan, sehingga memicu ketegangan baru dalam hubungan dagang Amerika Serikat dan Uni Eropa. Negara-negara ACP merasa khawatir karena berpotensi kehilangan perlakuan istimewa yang selama ini menopang ekonomi mereka. Beberapa negara kecil Karibia bahkan memprotes dan meminta Uni Eropa mempertahankan akses khusus mereka. Sebaliknya, negara-negara Amerika Latin menyambut baik putusan WTO karena memberi peluang perluasan akses pasar ke Eropa. Meskipun industri pisang di wilayah tersebut lebih banyak dikuasai perusahaan-perusahaan besar seperti Chiquita dan Dole. Sengketa ini akhirnya diselesaikan melalui Geneva Agreement yang mencapai kompromi antara Uni Eropa, ACP, dan negara-negara Amerika Latin. Namun, perdebatan mengenai keadilan antara WTO dan perlindungan bagi negara kecil terus berlanjut. Kasus ini memberikan dampak jangka panjang terhadap kebijakan perdagangan Uni Eropa, struktur industri pisang global, serta diskusi mengenai hubungan antara perdagangan dan pembangunan dalam sistem WTO. Baik, di sini dapat kami simpulkan bahwasanya kasus ini menunjukkan bahwa warisan kebijakan kolonial masih membentuk dinamika perdagangan modern. Prinsip MFN sebagai fondasi WTO tidak boleh dilanggar tanpa dasar hukum yang jelas. Kronologi panjang sengketa ini menegaskan bahwasanya perdagangan internasional bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga politik dan sejarah. Argumen pada pihak mencerminkan ketegangan antara kepentingan negara besar dan perjuangan negara kecil. Putusan WTO akhirnya memperkuat kembali sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan dampak luas bagi negara ACP, Amerika Latin, dan kebijakan perdagangan global. Sebagai penutup, kasus ini menjadi pengingat bahwasanya keadilan dalam perdagangan internasional hanya dapat tercapai jika seluruh negara konsisten mematuhi aturan bersama. Baik, sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.